Selamat pagi Bu Ratna. Pagi Mbak. Bu Ratna, nih saya lihat ya di rujukan dokter tensi Bu tinggi ya. Iya lumayan sih Ini Mbak. 150/90 itu tinggi loh Bu, bahaya. Bisa stroke. Oh iya Mbak. Iya, Ibu pasti sering makan yang bersantan-santan sama yang asin ya. Iya sebenarnya karena ini sih Mbak, karena kan suami saya kan sukanya yang gurih-gurih, keluarga saya juga kan anak-anak saya sukanya yang makanan rendang, yang bersantan-santan, gorengan gitu Mbak. Jadi ya saya mau nggak Nah, mau. itu masalahnya Bu. Mulai sekarang Ibu tuh harus stop yang bersantan-santan, terus kurangin juga garamnya. Terus apalagi gorengan, Ibu harus stop tuh Bu, harus dikurangin. Ibu harus mulai masak masakan yang dikukus sama direbus aja deh Bu. Waduh kalau dikukus sama direbus ini kayaknya nanti suami saya nggak makan Mbak, anak saya apalagi kan nggak ada rasanya kan Mbak biasanya. Ya, tapi kan ibu yang masak, ibu yang ngatur makanan keluarga. Jadi tahu tuh ke suami ibu, kalau ibu tuh tensi. Nah, tensinya tinggi. Nah, kalau ibu sakit kan yang repot juga keluarga kan? Iya sih Mbak, yaudah deh nanti saya coba ya Mbak ya. Iya, pokoknya garamnya tuh maksimal sehari 1 sendok teh aja. 1 sendok teh Mbak? Ya itu nggak ada Iya. rasanya dong Mbak makanan saya Mbak. Ya, tapi kan kesehatan nomor satu, Bu. Iya sih, ya udah deh Mbak, saya coba ya Mbak ya. Iya, Bu. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Selamat pagi Bu Ratna, selamat Pagi. duduk. Apa kabar Ibu? Baik. Saya lihat dari catatan dokter, hari ini tekanan darah Ibu agak naik ya. Gimana perasaan Ibu setelah mendapat dari dokter? Iya nih Mbak, saya juga bingung dan takut. Kata dokter tensi saya 150/90. Terus katanya saya disuruh sini buat ngobrol terkait makanan. Wajar sih kalau misalkan Ibu ngerasa kaget dan khawatir. Tapi kita coba untuk hari ini diskusiin bareng-bareng ya Bu. Kalau saya boleh tahu, kira-kira biasanya Ibu menyiapkan makanan tuh yang seperti apa ya di rumah? Biasanya di rumah saya masak gulai, terus rendang, ayam goreng. Suami saya sama anak-anak saya tuh sukanya masakan yang gurih dan mentok gitu bumbunya. Kalau misalkan saya masak yang bening-bening, mereka tuh kayak kurang selera gitu makannya. Oh, saya ngerti sih Bu, mungkin karena di rumah itu memang sudah jadi kebiasaan makanan yang gurih dan berkuah santan yang kental, jadi agak susah ya untuk mengubahnya. Iya, saya juga agak bingung nih kalau misalkan saya masaknya sendiri, buat saya sendiri, agak repot juga ya masaknya. Tapi kalau misalkan rasanya disamakan jadi hambar gitu, takutnya suami saya malah jajan di luar. Masuk akal sih Bu, saya juga ngerti mungkin Ibu bakal capek kalau misalkan masak dua masakan yang berbeda ya, satu hambar, satunya yang biasa aja. Tapi kira-kira menurut Ibu ada nggak ya hal kecil yang bisa Ibu kurangi pelan-pelan tapi keluarga Ibu tuh nggak sadar atau nggak protes gitu? Apa ya, mungkin kalau misalkan saya masak gulai, santannya bisa diencerin dikit. Mereka mungkin nggak terlalu mahal ya. Terus kerupuk sama ikan asin saya agak kurangi, belinya agak saya kurangi, kan biasanya harus ada tiap hari. Oh iya, boleh banget Ibu. Itu udah langkah awal yang sangat bagus buat ngurangin. Jadi nanti minggu ini kita coba dulu ya Bu untuk fokus di dua hal tersebut. Nanti minggu depan kita coba evaluasi. Kira-kira keluarga Ibu sadar nggak ya kalau misalkan Ibu ngelakuin hal ini? Gitu. Baik deh Mbak, kalau misalkan dikurangi sedikit-sedikit kayak gitu, mungkin kayak saya masih sanggup.